Mumpung ibu masih di kamar mandi, aku harus menemukan kunci itu. Seperti ada orang. Ya Allah, walaupun aku sudah membalaskan kematian Hilman dengan membunuh Amir, tapi itu semua nggak bisa menghidupkan Hilman kembali, ya Allah. Dan sekarang aku hidup sebatang kara, hanya tinggal memiliki Sakinah yang sekarang tinggal di rumah Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Restu, kamu pasti disuruh oleh ibu kamu, iya kan? Pak, sabar Pak. Aku tuh cuman pengen... Apa? Apalagi yang kamu ingin ambil? Kalian sudah mengambil Sakinah dariku. Sudah menghancurkan hidupnya. Sudah memutuskan orang yang dicintainya. Kalian sudah membunuh Hilman. Dia anak laki-laki satu-satunya. Harapanku di masa tua. Sekarang, apalagi yang kalian ingin rampas? Hah? Kamu sudah menghancurkan aku. Masih belum puas? Iya. Aku cuma ingin sholat bersama Bapak. Boleh? Sikapnya benar-benar berbeda dibanding dengan kakak-kakaknya. Restu itu beda, Pak. Dia tidak sama dengan kakak-kakaknya. Bahkan darahnya pun juga beda. Maksud Bu Ranti berbeda darahnya itu apa? Di dalam tubuh kakak-kakaknya itu mengalir darah yang sangat bisa membinasakan. Bahkan terhadap orang yang ada di sekitarnya, Pak. Tapi hal itu tidak terjadi terhadap Restu. Sangat berbeda. Jadi gimana Pak? Boleh kita sholat bersama? Ya udah, ambil wudhu sekarang. Saya tunggu. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Kita ambil wudhu dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Sekarang apa yang kamu ingin tanyakan? Silakan. Ada hal penting yang ingin aku tanyakan sama Pak Hendra. Sesuatu yang menyangkut kehidupan orang lain.
Masalah apa itu? Apakah Pak Hendra tahu siapa yang sudah membunuh Mas Amir? Jadi itu masalahnya. Ya Allah, apakah dia sudah tahu kalau aku yang membunuh kakaknya? Apakah Bapak tahu sesuatu, Pak? Aku mohon, Pak. Ini sangat penting untuk aku ketahui. Enggak, saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa-apa dan jangan libatkan saya dalam hal ini. Titik. Pak Hendra. Pak, tunggu, Pak. Tunggu sebentar. Pak, tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Saya harus mengungkap rahasia ini. Siapa sebenarnya sudah membunuh kakak saya? Saya sudah bilang saya nggak tahu apa-apa. Pulang kamu. Pulang. Jangan ganggu saya lagi. Pak, saya yakin Bapak tahu sesuatu. Kakak saya, Kak Dinda, dia melihat Bapak ada di tempat kejadian malam itu. Saya nggak melihat apa-apa. Ngertinya nggak? Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Pak, tunggu, Pak. Pak, buka pintunya, Pak. Pak, saya mohon, Pak, buka pintunya. Laki-laki macam apa aku ini? Tidak bisa membela anak-anaknya sendiri. Kalau mereka tahu aku yang membunuh Amir, mereka bukan hanya akan membunuhku, tapi juga Sakinah. Ya Allah, aku nggak mau ini terjadi. Pak, saya tahu Bapak tahu sesuatu kan? Tolong Pak ceritakan sama saya apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang membunuh kakak saya? Pak, buka pintunya, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Saya mohon, Pak, buka pintunya, Pak. Pergi. Tolong jangan libatkan saya. Saya belum bisa melunasi apa kesalahanku selama ini, ya Allah. Pak, tolong, Pak, jujur sama saya, Pak. Apa yang Bapak lihat sebenarnya? Siapa yang sudah membunuh Mas Amir? Saudara-saudaramu itu iblis. Desa ini akan aman kalau tidak ada mereka. Saudaramu itu pantas mati. Siapapun pembunuhnya, apapun alasannya, Pak, bagaimana menurut Bapak tentang keluarganya Mas Bisma yang harus membayar atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya? Bahkan Aisyah, dia juga turun harus membayarnya sekarang. Dia sangat tersiksa, dia menderita, Pak. Jadi apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Pergi. Restu. Aisyah. Restu. Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Ada apa? Nggak tahu ya. Cuman setiap kamu datang, setiap aku ngeliat kamu, itu seolah-olah penderitaan aku hilang. Kok bisa kamu di sini? Nggak ketahuan? Emang nggak ada penjaganya di luar? Siang ini nggak ada penjaga, jadi kamu tenang aja. Oh ya, ini aku udah bawakan makanan sama minuman untuk kamu. Nih, minumannya. Makasih ya, Restu. Ya, aku bantu suapin ya.
Aku barusan ketemu sama Pak Hendra, ayahnya Hilman. Kupikir Ada apa? dia tahu sesuatu tentang kematiannya Mas Amir. Tapi dia masih belum mau bicara. Alhamdulillah ya Allah, mulai ada titik terang meski sedikit. Semoga terus banyak titik terang yang bisa ditelusuri tentang kematian Mas Amir. Tapi apa yang membuatnya dia susah berbicara? Aku nggak tahu Aisyah, tapi aku pasti akan mencari tahu mati-matian. Karena hanya dengan cara itulah semua kebenaran akan terungkap. Tapi apa yang dikatakan sama Mbak Sakinah itu benar. Kita harus bersabar dalam mengungkap kebenaran. Gunakan akal. Jangan terjebak dalam emosi. Dan yang paling penting, kita harus berdoa sama Allah. Karena semoga usaha kita dimudahkan. Termasuk usahaku untuk membebaskan kamu. Tapi bukan membebaskan kamu dari tempat ini. Membebaskan kamu selama-lamanya dari ancaman keluarga aku sendiri. Aku percaya sama kamu. Selalu percaya. Aisyah, aku minta maaf atas nama keluarga aku. Atas semua perbuatan-perbuatan mereka terhadap kamu. Enggak. Kamu nggak perlu minta maaf. Kamu tuh beda dengan keluargamu. Ada yang datang, Aisyah. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada kamu. Kamu jawab dengan jujur. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku diantar sama anak buah ibu. Bohong kamu. Kau pikir saya gampang percaya? Arif dan Yudi tertidur. Juga para penjaga itu. Kenapa kamu diam saja? Ayo jawab. Apa yang harus kukatakan sekarang? Apa aku harus berkata sebenarnya? Ya Allah, bagaimana jika jawaban ini berdampak buruk pada keluargaku? Aku nggak bisa memikirkan jawaban lain. Aku nggak tahu, Bu. Pada saat itu aku pingsan dan tiba-tiba saja aku sudah sampai di sini, Bu. Kalau kamu tidak mau menjawab, saya yang akan menebak. Restu bukan? Bukan, Bu. Bukan dia. Cukup. Gugup kamu sudah membuktikan. Sudah membuktikan semuanya. Lantas, setelah kamu dibawa oleh Restu dari rumah itu, kamu tidak langsung kemari kan? Kamu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibumu yang sakit. Bu, aku mohon. Itu bukan salahnya Restu. Aku mohon jangan sakitin Restu, Bu. Aku yang memaksanya untuk mengantar ke rumah sakit. Lantas kenapa dia mau melakukannya? Apa karena kalian saling mencintai?
Jadi kalian saling mencintai. Lalu kalian berharap kalian bisa menikah, hidup abadi sebagai pasangan suami istri. Jangan mimpi kamu. Enggak, Bu. Aku nggak pernah berpikir seperti itu. Kita hidup di keluarga yang berbeda. Tapi memang Restu yang selalu peduli aku sejak kecil, Bu. Lalu kenapa? Kamu punya kesempatan untuk pergi, untuk bebas. Kenapa sekarang kamu kembali ke tempat ini? Aku datang ke sini atas kemauanku sendiri. Agar keluargaku tetap hidup. Dan aku tahu betapa dendamnya ibu sama keluargaku. Maka dari itu, agar mereka selamat, aku tetap di sini. Dan tidak pernah melarikan diri. Itulah alasan saya kenapa bisa di sini. Apa yang kamu pikirkan itu benar. Benar sekali. Dan akan lebih benar lagi kalau kamu pastikan Restu menjauh dari kamu. Kamu tahu, Restu itu anak kesayangan aku. Cuma pikiran-pikiran dia yang tidak cocok dengan otaknya. Sekarang, dia merasa dia adalah teman masa kecilmu. Tugas kamu untuk membuat dia tidak lagi menjadi teman masa kecilmu. Bahkan kalau perlu, kalian tidak mengenal satu sama lain. Kamu pastikan Restu menjauh dari kamu.